Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Baradae dibuat murka pengacara Kuat Ma'ruf di persidangan, hakim beri peringatan berkali-kali. Persidangan lanjutan kasus penembakan Brigadir J masih terus digelar. Hadirnya fakta-fakta kesaksian yang diungkap Baradae di persidangan, perlahan menguak misteri di balik skenario pembunuhan. Terakhir, Baradae memberikan kesaksian mengenai penjelasan skenario pembunuhan yang disampaikan Ferdy Sambo kepada Baradae di lantai 3 kediaman Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebelum peristiwa penembakan. Dalam kesaksiannya, Baradae juga sempat bertemu almarhum Brigadir J dan Kuat Ma'ruf di lantai bawah, sebelum akhirnya dirinya dipanggil untuk naik ke lantai 3, atas perintah Ferdy Sambo. Baradae pun memberi keterangan bagaimana seluruh skenario penembakan yang disampaikan Ferdy Sambo di hadapan hakim dan para peserta persidangan. Dan terungkap bahwa dalam skenario itu terdapat percakapan Putri Chandrawati dengan Ferdy Sambo yang membahas terkait penggunaan sarung tangan berwarna hitam saat eksekusi. Topik itu yang kemudian ditanyakan oleh pengacara Kuat Ma'ruf kepada Baradae di persidangan pada hari Rabu, 30 November 2022, di PN Jakarta Selatan. Sempat disampaikan tadi, Bapak FS ini kan sempat menembak juga, dengan pistol Glock, itu Glock juga harus dikokang dulu ya? Tanya pengacara Kuat Ma'ruf kepada Baradae. Baradae pun menjawab benar bahwa pistol Glock itu harus dikokang dulu dengan kedua tangan. Tapi yang pakai sarung tangan cuma satu, cuma kanan, berarti tangan kirinya sempat menyentuh senjata itu juga, pengacara Kuat Ma'ruf kembali menanyakan. Baradae kembali menjawab dengan cepat dan tegas. Ya, harus menggunakan dua tangan kirinya sempat menyentuh senjata itu, jawab Baradae. Kemudian disitulah pengacara Kuat Ma'ruf mulai berbuat ulah, dengan menanyakan pertanyaan yang seolah-olah berusaha untuk menjebak Baradae. Menurut pemahaman saudara, ketika dia pakai sarung tangan, untuk apa dia pakai sarung tangan? Sementara menembaknya pakai dua tangan, tanya pengacara Kuat Ma'ruf. Pengacara Kuat Ma'ruf menanyakan perspektif Baradae, mengapa Ferdy Sambo menggunakan satu sarung tangan, padahal menembaknya itu harus menggunakan dua tangan. Yang pakai sarung tangan itu kan Pak FS, coba tanyakan ke Bapak FS bukan ke saya, tegas Baradae dengan nada yang sedikit kesal. Baradae pun murka setelah mendapat pertanyaan dari pengacara Kuat Ma'ruf, yang malah menanyakan alasan Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan. Bapak bertanya menurut saya kan? Ya tanya ke Pak FS yang menggunakan sarung tangan, kata Baradae dengan nada yang sedikit naik. Momen tersebut mendapat peringatan dari hakim persidangan dan menegur pengacara Kuat Ma'ruf untuk mengganti pertanyaannya. Saudara penasehat hukum, tolong pertanyaannya diganti, ucap hakim ketua. Pengacara Kuat Ma'ruf menjelaskan kembali mengenai bahwa tadi pistol ditembakkan harus dengan dua tangan, dan Ferdy Sambo hanya menggunakan satu sarung tangan, tak lama Baradae memotongnya. Kalau orang tahu nembak, pasti tahu maksudnya apa Pak, kenapa cuma pakai di kanan, potong Baradae. Kemudian, pengacara Kuat Ma'ruf menanyakan terkait jarak Baradae dengan posisi tubuh Brigadir J ketika penembakan yang hanya terpaut jarak 2 meter. Dengan jarak itu kira-kira tembus nggak pelurunya? Dari pengalaman Bapak sebagai polisi nih, tanya pengacara Kuat Ma'ruf. Saya tidak pernah menembak orang Pak, saya tidak pernah menembak orang sebelumnya, jawab Baradae sambil menggelengkan kepala. Tak lama, jaksa penuntut umum memberikan interupsi, yang mengingatkan hakim bahwa penasehat hukum Kuat Ma'ruf selalu meminta pendapat dari saksi, yang melainkan saksi ini adalah saksi fakta, bukan saksi ahli. Jadi nanti tanya sama ahlinya saja, gitu Pak, kata jaksa. Hakim pun menjawab dengan tegas, dan kembali memberi peringatan kepada pengacara Kuat Ma'ruf untuk kembali mengganti pertanyaannya. Betul dengan apa yang dirasakan, tapi juga pertanyaan saudara salah. Coba diganti yang lain, silahkan, pungkas hakim persidangan kepada pengacara Kuat Ma'ruf. Momen ketika pengacara Kuat Ma'ruf menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Baradae, menjadi salah satu momen yang menarik banyak perhatian publik. Pasalnya pengacara Kuat Ma'ruf dinilai seakan-akan ingin memojokkan Baradae, di lain sisi terpancingnya kekesalan Baradae ketika menjawab juga turut menarik perhatian publik.
Publik berharap kejujuran terus disuarakan, agar misteri kasus penembakan Brigadir J bisa cepat terselesaikan, dan tidak dibiarkan berlangsung secara berlarut-larut.